Yang saya hormati Pak Menteri PAN dan RB beserta kawan-kawan dari kementerian. Yang saya hormati Pak Dirjen Dikti, Prof. Nizam. Yang saya hormati Pak Yomo dan jajaran kawan-kawan di BKN, para rektor, guru besar, para dosen yang saya hormati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, karena tugas saya adalah membantu memenangkan Pak Menteri, dan tugas Pak Menteri membantu memenangkan agenda Bapak Presiden. Dalam konteks perbaikan tata kelola CS, kita tentu tidak boleh melepaskan diri dari agenda reformasi birokrasi yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Dan Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan bahwa kita ingin birokrasi kita itu menjadi semakin profesional dan berkelas dunia. Ini adalah tujuan kita bersama. Nah, ekspektasi kita pagi ini ada dua dari kacamata kami. Pertama, menyamakan pemahaman terhadap esensi dari Permen PAN 1 2023 tentang jabatan fungsional. Dan yang kedua, mendapatkan bahan masukan untuk mempersiapkan Permen PAN terkait GF dosen yang saat ini sedang dalam pembahasan. Sudah beberapa kali putaran kami dengan Prof. Nizam sebetulnya juga melibatkan para rektor dan dosen pada waktu itu. Tetapi mumpung belum final, siapa tahu Bapak Ibu masih punya masukan-masukan yang bisa membuat permen ini lebih sesuai dengan harapan. Sebetulnya Permen PAN 1 2023 ini nomornya saja nomor 1. Ya. Jadi betul-betul awal Januari itu sudah ditetapkan dan kami langsung melakukan sosialisasi. Jadi 27 Januari itu 76 kementerian lembaga hadir. Ada yang hadir fisik, ada yang hadir secara online. 38 provinsi hadir. 514 kabupaten kota hadir. 1.000 orang via Zoom dan 42.000 via live YouTube pada waktu itu hadir. Dan ada aturan peralihan yang diharapkan sampai akhir Juni itu diberikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk tetap mengumpulkan atau menyiapkan administrasi terkait dengan angka kredit yang sudah dikumpulkan selama ini. Jadi waktunya 6 bulan. Rasanya cukup panjang waktu yang diberikan itu. Dan setelah sosialisasi itu, kami juga waktu itu mendapat respons yang sangat positif dari teman-teman. Itu banyak sekali yang mengapresiasi, keren ini Pak Menpan RB, terus simpelkan birokrasi dan lain-lain ya. Ini banyak sekali kami mendapat masukan yang sangat positif terhadap turunnya Permen 1 2023 ini. Tiba-tiba beberapa hari belakangan ada feedback yang ya kalau dibilang negatif mungkin feedback untuk perbaikan ya. Nah ini yang banyak sekali kami terima beberapa hari ini sehingga membuat Pak Menpan agak kurang tidurnya, bukan hanya karena Ramadan tapi karena kita WA-WA-in tiap subuh begitu. Tapi ini adalah kenyataan. Jadi barangkali barang yang sama dilihat sangat positif dengan kacamata tertentu, bisa dilihat negatif dari kacamata tertentu. Dan ini beberapa feedback, kami juga tidak menutup diri terhadap feedback ini. Mudah-mudahan yang terjadi hanya seperti ini. Mudah-mudahan. Saya pernah kursus tentang execution beberapa tahun yang lalu. Itu katanya, pada waktu strategi itu dikomunikasikan, itu ternyata hanya separuh yang betul-betul mendengar apa yang disampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu di Zoom saat ini ada lebih dari 460-an ya, itu kira-kira separuh yang betul-betul mendengarkan. Separuh lagi mungkin nyetir, separuh lagi buka WA, separuh lagi baca koran, separuh lagi ngobrol dan lain-lain. Itu fakta. Ini basisnya riset. Dan yang menarik adalah finding nomor 2. Dari separuh yang mendengar, biasanya tidak lebih dari 50% yang ngerti persis sama dengan apa yang dimaksud oleh yang menyampaikan pesan. Jadi tinggal 25% yang paham. Dan finding yang ketiga yang menarik adalah dari 25% itu, separuh kira-kira balik ke tempat kerjanya, kemudian mulai melakukan hal yang berbeda yang diperlukan untuk mengadopsi strategi baru tadi. Misalnya, yang diundang sekjen sekda pada waktu sosialisasi mungkin yang datang kepala biro atau sekda yang datang mungkin sedang tidak mendengarkan, pulang ke tempat kerjanya hanya separuh yang mendengar tadi, separuh yang mengerti, hanya separuh yang menyampaikan ke yang lain lagi, sehingga kemudian
efektivitas dari komunikasi itu memang tidak cukup baik untuk menggerakkan perubahan. Ini fakta. Nah, mudah-mudahan cuma ini yang terjadi. Ya, karena itu izinkan kami sekali lagi pagi ini menyampaikan mengapa permen ini lahir, ya, dikaitkan dengan gambar besar strategi transformasi yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Kemudian nanti kita bicara the how strategi itu kita kerjakan, dan kemudian terakhir baru kita bicara the what dari Permenpan 1 ini. Dan tetap nanti kalau Bapak Ibu masih punya masukan, kami tentu dengan senang hati menerimanya. Pertama begini, tadi Pak Menteri menyebutkan reformasi birokrasi di Indonesia itu seperti tarik tambang. Kalau boleh saya tambahkan, seperti tarik tambang 17-an, RT 1 lawan RT 2 dan sama kuat. Kadang-kadang RT 1 bergerak sedikit ke kanan, kadang-kadang RT 2-nya yang narik ke kiri. Sebagian orang ingin republik ini makin baik, makin efektif, makin bersih, tetapi fakta yang kita lihat adalah sebagian lagi entah sadar atau tidak menarik tambangnya ke kiri. Kadang-kadang bahkan yang menarik ke kanan pindah ke kiri timnya. Kadang-kadang yang di kiri malah pindah ke kanan begitu. Dan akibatnya indikator kita naik turun terus dari tahun ke tahun. Tidak pernah naiknya itu konstan. Kadang-kadang indeks persepsi korupsi kita membaik sedikit, kadang-kadang dia memburuk sedikit. Kadang-kadang indeks competitiveness kita membaik sedikit, kadang-kadang dia memburuk sedikit. Tergantung nih, yang menariknya lebih kuat ke kanan atau ke kiri. Pertanyaannya, apakah regulasi kita kurang untuk membuat birokrasi ini profesional dan berkelas dunia? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, 1033 regulasi terkait dengan manajemen ASN. Undang-undangnya ada 2, PP-nya ada 13, Perpresnya ada 263, Permenpan RB-nya ada 300, dan seterusnya. Tapi faktanya, begitu banyaknya regulasi belum mampu membuat kita menjadi profesional dan berkelas dunia. Karena itu penting untuk kita mencari cara-cara baru. Karena Einstein mengatakan hanya insanity, hanya orang gila berharap hasilnya berbeda, tapi melakukannya dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Tentu kita forum yang sangat baik ini, ada rektor, ada guru besar, ada dosen, sudah sangat familiar dengan itu. Karena itu kami melihat agenda reformasi yang dilakukan oleh pemerintah secara holistik sudah dilakukan, tinggal bagaimana kita mempercepat dan melakukan puzzling antara satu, dari Pak Menteri jangan ada silo-silo, puzzlingnya nih bagaimana. Bapak Presiden pada hari pertama pelantikan periode kedua sudah langsung menginstruksikan transformasi organisasi di birokrasi, di layering, eselonisasi coba diperpendek agar organisasinya lincah, fleksibel, dan kolaboratif. Jadi harapannya organisasi yang tadinya hierarkis itu merubah menjadi organisasi yang cross-function. Orang bisa ditugaskan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi dan tentu saja kompetensi yang melekat pada orang tersebut. Nah, kalau ini dilakukan dengan agenda kedua, transformasi sistem kerja tadi, digitalisasi yang masif, ini tentu dampaknya luar biasa. Digitalisasi bukan hanya kepada proses bisnis internal pemerintah, tetapi juga digitalisasi kepada pelayanan publik yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dan kita tentu mesti waspada. Transformasi digital di mana-mana implikasinya kepada job yang juga shifting. World Economic Forum memperkirakan sampai tahun 2025, 85 jabatan akan pelan-pelan hilang menjadi dinosaurs. Tetapi akan ada 97 juta jabatan baru yang lahir. Dan pergantian jabatan ini mungkin akan semakin cepat, karena perkembangan teknologi juga semakin cepat. Jadi dampak dari disrupsi adalah jabatan-jabatan itu berubah dengan sangat cepat. Kira-kira, kalau kita tadi fokus kepada perbaikan proses bisnis yang diceritakan oleh Pak Menteri, contoh saja, regulasi terkait dengan proses penetapan permen jabatan fungsional. Jadi sekarang ini, satu jabatan fungsional, satu permennya. Ini Bapak Ibu bisa lihat prosesnya sepanjang ini, sampai-sampai harus 2 halaman saya menuliskannya, dan rata-rata ini memakan waktu 154 hari, 60 di Kementerian PAN dan RB-nya. 60 hari di instansi pengusulnya, 10 hari di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang sangat panjang prosesnya. Dan setiap jabatan fungsional itu satu perpres tunjangan jabatan fungsionalnya. Dan prosesnya juga sangat panjang. Perlu 2 halaman juga saya untuk menjabarkan prosesnya. Ya. Dan ini semua tentu ada cost-nya.
direct cost-nya saja, satu perpres itu, kalau dihitung gampang saja, itu sekitar ratusan juta. Ini baru direct cost. Belum cost dari sumber daya yang terlibat di dalam proses merumuskannya. Nah, inilah yang diberikan oleh Pak Menteri ke kami, tantangan, bisa nggak itu dibuat lebih simple, lebih cepat, lebih murah, lebih fleksibel, tetapi lebih berkualitas. Karena itu, salah satu fakta juga yang kita lihat adalah jabatan fungsional kita yang jumlahnya 100 lebih itu, ada seratusan lagi yang belum punya tunjangan jabatan fungsional. Dan kalau proses ini dilakukan dengan cara yang sama tadi, nggak heran kita kalau ada 2 tahun belum dapat tunjangan jabatan fungsional. Nah, ini fakta yang kami hadapi. Kami tidak malu untuk menunjukkan brutal fact ini, karena ini adalah regulasi yang kita buat sama-sama. Bukan hanya PAN RB yang membuat, tetapi ada panitia antar kementerian, diharmonisasi di Kumham, dan lain-lain. Nah, karena itu, contoh penyederhanaan yang ditantang oleh Pak Menteri adalah bisa nggak tunjangan jabatan fungsional itu satu perpres saja? Daripada kita keteng satu-satu, ongkosnya mahal, waktunya lama. Nah, ini saat ini kami sudah usulkan ke Kementerian Keuangan, harusnya bisa, ya, karena jabatan fungsional nanti bukan lagi eksklusif, tapi jabatan fungsional ini akan makin agile. Artinya apa? Artinya tidak lagi rigid. Artinya apa? Tunjangan jabatannya jangan-jangan tidak terlalu significant different begitu. Jadi ini perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan transformasi ini. Jangan sampai pada saat semua instansi pemerintah berusaha memperbaiki proses bisnis, kemudian ASN kita yang jumlahnya 4,2 juta ini tidak siap, dan kemudian dampaknya bisa terjadi pengangguran terselubung karena bisnis prosesnya sudah digital, orangnya makin banyak. Jadi saya mendapat feedback, ada yang di YouTube udah nggak sabar, pengen langsung saja bicara tentang jabatan fungsional. Sekali lagi saya mohon maaf, saya ingin mengulang sekali lagi gambar besarnya. Karena jangan sampai kita melihat what-nya saja, kita tidak paham the how dan the why-nya. Ini saya sampaikan why-nya dulu. Jangan sampai jabatan kita yang begitu banyak ini kemudian nanti ternyata tidak lagi relevan dengan pekerjaan yang kita akan alami. Ya, jadi saya mohon maaf, saya sengaja mengambil waktu agak cukup, karena ini forum ada rektor, ada guru besar, ada dosen yang kami harapkan bisa membantu menyampaikan komunikasi ini kepada ASN kita yang jumlahnya cukup banyak. Tapi anyway, terima kasih atas masukannya. Ketiga, yang akan menjalankan transformasi organisasi dan sistem kerja ini tentu saja SDM. Karena itu perlu dilakukan transformasi yang menyeluruh juga di SDM ini. Ya, jangan sampai kita asik dengan transformasi organisasi, asik dengan SPBE, orangnya kemudian lupa. Kita perbaiki kualitasnya, kelincahannya, attitude-nya, mindset-nya, dan lain-lain. Kami punya pengalaman, Bapak Ibu, Jasa Marga, perusahaan operator jalan tol, dulunya ada 6.000 orang di gardu menerima pembayaran secara cash, tunai. Nama jabatannya full tol, pengumpul tol. 2017 Bapak Presiden menginstruksikan electronic payment di jalan tol. Harusnya tidak ada lagi orang di gardu. Tetapi faktanya, walaupun Bapak Ibu bayar tol sudah sendiri pakai kartu, orangnya masih ada di sana. Nggak mau keluar. Jangan sampai nanti ASN kita seperti itu. Kita sudah SPBE, kita sudah digital, tetapi orangnya tidak mengerjakan apa-apa, tapi nggak mau pindah. Ya, ini penting kami sampaikan saat ini. Nggak apa-apa, yang sudah bosan dengan cerita ini, silakan tidur dulu sebentar. Nanti pada saat membahas jabatan fungsionalnya, ikut lagi, nggak apa-apa. Sekarang kita bicara the how-nya. Bagaimana kami melakukan transformasi ini secara holistik. Karena transformasi itu nggak bisa dilakukan parsial, Bapak Ibu. Kalau kita punya mobil, kita renovasi, misalnya kita ganti velgnya. Bannya ukurannya sama nggak dengan velgnya? Apalagi lebih lanjut, kita mau berubah mobil berbasis bensin menjadi mobil listrik. Jangan sampai mobil kita sudah mobil listrik, yang kita utak-atik karburator sama selang bensinnya. Ini tentu tidak relevan begitu. Ya, inilah kami harus cerita mengapa, ya, dan kemudian bagaimana ini kita lakukan. Ada 6 area yang mesti kita perbaiki di manajemen SDM aparatur ini. Pertama, terkait dengan budaya kerja kita. Tadi Pak Menteri sudah mengatakan kita masih banyak silo. Padahal budaya yang diharapkan adalah agile itu apa? Kolaboratif begitu. Itulah sebabnya mengapa Bapak Presiden sudah launching core value kita 27 Juli 2021, ya, yang membuat fondasi kita diharapkan sama. Fondasi itu adalah
akar untuk membangun budaya kerja yang solid dalam jangka panjang. Jadi tadinya masing-masing instansi pemerintah punya core value sendiri-sendiri. Bapak Ibu bayangkan, setiap PPK bisa mengganti core value-nya. Ganti PPK, ganti juga core value-nya. Berapa ongkos yang kita keluarkan, berapa biaya konsultan, berapa effort untuk sosialisasi, cetak banner, dan dia tidak pernah menjadi budaya yang kokoh dalam jangka panjang. Nah, karena itu begitu core value dengan akronim yang indah ini, ya, kenapa indah? Karena mudah sekali dihafalkan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, diharapkan jadi fondasi yang kokoh. Nah, mudah-mudahan ASN nanti pindah dari mana ke mana, tidak lagi gamang, karena core value-nya sama antar kementerian, lembaga, dan daerah. Tetapi, kami juga harus sampaikan faktanya, pengukuran terakhir tentang baseline indeks berakhlak kita cukup kategorinya, tapi ada kategori yang rendah berjamaah, yakni kategori adaptif. Jadi di sini terlihat sekali ASN ini sulit sekali untuk berubah karena adaptif kita rata di semua kementerian, lembaga, dan daerah skornya di bawah 50. Rata-ratanya 38,9. Itu pertama. Kedua adalah bagaimana mempercepat ASN ini belajar. Kenapa? Karena kita lagi digitalisasi. Kalau orang asik dengan proses bisnis yang lama, dia tidak belajar dengan cepat, apa gunanya kita melakukan digitalisasi? Kita tadinya jalan kaki, terus tahu-tahu orang tua kita kaya beliin kita motor. Kita nggak bisa naik motor. Akhirnya kita rekrut orang untuk naik motor, kita dorong motornya dari belakang. Ini terjadi Bapak Ibu. Instansi pemerintah di daerah terutama, PNS tempo dulu tidak familiar dengan komputer, daerahnya bertransformasi pakai komputer, pakai digital, rekrut honorernya yang bekerja di depan komputer, PNS-nya kemudian menjadi mandor. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi ke depan, karena volume kita makin lama makin besar. Itulah sebabnya kami dengan LAN berdiskusi bagaimana learning ini dipercepat. Bagaimana orang punya keinginan untuk belajar dengan sendirinya. Bagaimana anggaran juga mendukung untuk itu. Ini sedang kita persiapkan. Yang ketiga, Bapak Ibu. Perbaikan kinerja dan sistem penghargaan. Kita ingin ASN-nya profesional, tentu juga kita ingin penghargaannya adil dan kompetitif. Nah, ini saat ini kita sudah perbaiki Permenpan terkait dengan pengelolaan kinerja, Permenpan 6 2022, di mana Permenpan ini sudah memampukan kita untuk bekerja secara agile dan kolaboratif tadi. Jadi Bapak Ibu bisa ditugaskan di mana dengan penilai kinerja yang memberikan ekspektasinya kepada Bapak Ibu, kemudian hasil kinerjanya bisa diagregasi. Dan juga tidak memperkenalkan konsep umpan balik yang sifatnya ongoing feedback. Jadi setiap hari harusnya orang diberikan feedback umpan balik. Bukan pada akhir tahun, pada saat penilai, ya setahun sekali, kemudian baru diberikan nilai dan orang kemudian kaget kenapa nilai saya seperti ini. Begitu. Nah, jadi Permenpan 6 ini harus mendukung sistem kerja yang dinamis tadi, yang agile tadi. Sudah kita lakukan. Dan sudah mengaitkan kinerja individu dengan kinerja organisasi. Jangan sampai organisasi kita kinerjanya rendah, tapi individunya kinerjanya baik semua. Saya belum pernah ketemu ASN yang nilai kinerjanya, ya SKP-nya kurang. Belum pernah ketemu saya. Saya udah 2 kementerian nih, Kementerian BUMN sama Kementerian Pan-RB. Tim saya nilainya baik, kalau nggak baik sekali semua. Padahal kinerja kita seperti ini. Nah, dengan Permenpan 6 ini kita sudah kaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Kalau organisasinya kalah, ya nggak boleh dong individunya kinerjanya sangat baik dan baik semua. Kemudian, PR berikutnya adalah memperbaiki kesejahteraan ASN. Nah, itulah kami saat ini sedang menyiapkan PP Manajemen Pegawai ASN yang di dalamnya termasuk tentang manajemen kesejahteraan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri juga. Kenapa manajemen kesejahteraan ini penting? Untuk meningkatkan motivasi, mendorong kinerja, sekaligus juga memisahkan ASN yang profesional dan yang tidak. Yang tidak dan tidak mau berubah, tentu tidak layak menjadi ASN. Dan ini juga penting untuk menyeimbangkan kesejahteraan dengan kemampuan fiskal dan menjaga keadilan internal. Kita tentu tidak ingin ada istilah Kementerian Sultan, ada istilah Kementerian Rakyat Jelata, ini terus-menerus tergaung di tengah-tengah masyarakat. Kita tentu ingin ada competitiveness dan fairness di antara ASN kita.
Jadi kami sudah menyiapkan rancangan perbaikan dari total reward ASN. Insya Allah kalau negara ini makin kaya, anggarannya makin besar, ASN-nya tentu makin sejahtera dengan sistem yang kita buat ini. Keempat, Bapak Ibu, perbaikan sistem pengembangan talenta dan karir. Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan, bisa nggak diberikan merdeka bekerja? Orang ASN bisa nggak pindah ke BUMN? BUMN pindah ke ASN bisa nggak? Orang swasta bisa masuk ke ASN nggak? Nah ini tentu bisa kalau sistem kita juga kompatibel dengan mereka. Jangan sampai orang pakai sistemnya Android, kita pakai iOS. Jadi nggak nyambung dia gitu. Ya, tentu kita harus bicara dengan bahasa yang sama dengan BUMN dan dengan pegawai swasta tadi to some extent. Nah, itulah sebabnya mengapa kita akan beralih dari tactical recruitment juga menuju strategic recruitment, membangun talent pool. Nah, membangun talent pool perlu talent komite, perlu komite suksesi, dan lain-lain. Jadi saat ini kami juga sedang merevisi Permen 3 tentang manajemen talenta dengan memasukkan komite talenta dan komite suksesi di dalamnya secara berjenjang. Jadi mulai dari GPT utama sampai ke tim yang terbawah, sampai ke camat, sampai ke kelurahan harus punya talent komite dan succession komitenya. Jadi komite talenta dan komite suksesinya. Sehingga tidak ada lagi istilah dizolimi, anak emas, ya. Dan harapan kami juga kita bisa terbiasa menentukan siapa yang akan masuk ke talent pool, dan juga kita mulai terbiasa untuk menerima kenyataan kalau ada orang-orang yang perilakunya memang tidak sesuai dengan harapan kita mesti berani memanage orang ini keluar dari ASN. Karena nggak ada gunanya kita memperbaiki proses menanam kebun, memupuk, memberi air, tapi kalau gulmanya nggak dicabut. Bisa jadi nanti gulmanya tumbuhnya lebih subur daripada tanaman induknya. Itulah sebabnya harus ada instrumen manage out yang lebih efektif gitu. Kalau sekarang ini katanya menurut teman-teman memberhentikan orang itu susah sekali prosesnya. Walaupun kinerjanya udah jelek, perilakunya nggak sesuai dengan panduan perilaku, tapi sulit sekali manage out-nya. Nah ini tentu harus kita permudah juga. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, sebentar lagi kita akan pemilu dan pemilihan serentak. Tentu kita ingin memproteksi talenta-talenta kita di daerah, jangan sampai mereka takut untuk menjadi netral. Karena selama ini talenta-talenta kita di daerah takut karena ada dorongan, ada godaan dari incumbent yang mau running lagi menjadi PPK misalnya. Nah ini tentu kita mesti proteksi ASN kita agar tetap netral. Nah mudah-mudahan komite talenta dan komite suksesi ini bisa menjaga ASN kita dari intervensi yang membuat kita takut untuk menjadi netral. Jangan sampai kita merasa karir kita tergantung kepada PPK seorang begitu. Nah ini harapannya kita perbaiki. Yang kelima, Bapak Ibu, percepatan transformasi digital. Kalau SPBE dijalankan, tentunya di dalam juga harus familiar dengan digitalisasi. Digital mindset, digital leadership-nya harus kita perbaiki. Saat ini sistem manajemen terkait SDM lebih dari 621. Simpeknya aja 621, belum lagi nanti sistem-sistem kecil yang dibangun sendiri-sendiri oleh kementerian dan lembaga. Dan faktanya kita nggak pernah punya sistem yang integrate, yang kita tahu pasti jumlah karyawan kita berapa banyak, yang talentnya bagus berapa banyak, yang harus di manage out berapa banyak, dan lain-lain. Inilah sebabnya transformasi digital juga perlu kita percepat. Dan saat ini kami sudah pilot project Smart ASN yang insya Allah kalau ini berjalan dengan lancar bisa disupport oleh teman-teman. Ini akan menjadi single platform kita di front end, sehingga ASN kita akan dengan mudah kita lihat di situ kolaborasinya, kinerjanya, talentnya, learningnya, dan lain-lain. Terakhir, ini menu kita, bagaimana desain jabatan kita lebih agile dan lebih fleksibel. Rancangan jabatannya tentu mesti kita review. Kemana referensinya? Referensinya tentu ke depan, bukan ke belakang. Jadi future of work itu ke depan. Kita sekarang bekerja kapan saja, di mana saja, dan lain-lain. Ya. Nah, apa yang mesti saya highlight di sini? Pertama, fokus. Masa lalu, fokus kita di inputnya. Jabatan ini kriterianya apa nih? Lulusannya apa? Linearnya apa? Ke depan, orang mungkin nggak tanya lagi itu. Tapi outputnya, dia bisa deliver apa? Ya, nggak heran kalau kita lihat Steve Jobs, Michael Dell, itu memilih drop out dari university, ya, untuk memastikan dia bisa belajar lebih cepat dan mendeliver lebih cepat. Yang kedua yang saya ingin highlight adalah dulu kita fokusnya di predefine. Predefine itu artinya apa? Didefinisikan di depan.
job desk, butir-butir kegiatan. Itu didefinisikan di depan. Ke depan, organisasi yang lincah mungkin membutuhkan customize. Masing-masing orang bisa diberi tugas berbeda. Dan terakhir, yang saya ingin highlight dari begitu banyaknya perbedaan antara past dan future, dulu kita fokusnya di knowledge. Standar kompetensi jabatan, memenuhi standar kompetensi jabatan. Ke depan, kompetensi itu berkembang dengan sangat cepat. Jadi fokus ke depan adalah adaptive learning. Bisa cepat nggak orang ini belajar? Ditaruh di sana dia belajar cepat nggak? Ditaruh di sini dia belajar cepat atau tidak? Nah ini fokus ini tentu akan menentukan bagaimana kita mendesain jabatan. Nah tadi Pak Menteri sudah ceritakan, Permenpan 45 sudah kita keluarkan untuk pelaksana. 3.441 nomenklatur yang berbeda, rigid. Kalau Bapak mau rekrut orang untuk nomenklatur itu mesti tanya dulu Pan RB formasinya ada apa tidak. Kebayang nggak? 3.441 kali minta izin ke kami di Pan RB. Ya, ke depan tinggal 3, clerk, operator, teknisi. Dan agenda kita pagi ini adalah jabatan fungsional. 2,1 juta pejabat fungsional kita yang feedback yang kami terima adalah mereka confused fokus ke SKP atau fokus ke Dupak. Orang yang kerjanya banyak, ini beberapa kali saya confirm loh, bukan, saya ini kan anak baru ASN ya, tetapi ini katanya teman-teman. Orang yang diandalkan bekerja di suatu tempat, diberi pekerjaan lebih banyak, nggak sempat ngurus angka kredit. Orang yang nggak kebagian pekerjaan, punya waktu banyak untuk ngisi angka kredit. Sehingga pangkatnya lebih cepat majunya. Nah ini tentu mesti kita sederhanakan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga survei berapa persen waktu yang digunakan oleh kawan-kawan mengisi Dupak dalam 1 tahun. Ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang 4 hari, ada yang bilang 7 hari, ada bahkan yang bilang, saya kalau mau ngisi Dupak, saya cuti dulu Pak. Anggap saja 1%, 2 hari rata-rata. 1% waktu yang digunakan oleh 2,1 juta pejabat fungsional, itu setara dengan 21.000 ASN Pak. Itu sama saja kita merekrut 21.000 ASN dari Januari sampai Desember kerjanya mengisi Dupak. Dan itu setara dengan 2,8 triliun per tahun biayanya. Nah, itulah mengapa Permenpan 1 ini kita desain seperti ini. Sudah sempurna? Belum. Kenapa belum sempurna? Karena Permen ada cantolan ke PP yang PP-nya belum direvisi. PP ada cantolan ke undang-undang dan lain-lain. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah pokok-pokok perubahan dari Permen 13 menjadi Permen 1 ini. Yang pertama adalah jabatan fungsional dimampukan untuk mendukung mekanisme kerja yang agile ini. Jadi sekarang JF mau ditugaskan apapun boleh, sepanjang pimpinan penilai kinerjanya memberikan ruang untuk penugasan itu. Kedua, fokus sebelum revisi, ada SKP, ada Dupak, bahkan dosen, maaf, saya baru tahu dari Prof. Nizam waktu diskusi di pembahasan JF dosen masalah ada 3 Pak katanya, ada BKD lagi. Jadi ada SKP, ada BKD, ada Dupak. Nah, ini yang kita sederhanakan dengan Permenpan 1 ini. Sudahlah, fokus ke kinerja saja, dan kinerja itulah angka kredit. Kalau dosen punya Tridharma perguruan tinggi, silakan Tridharma perguruan tinggi itu dimasukkan SKP-nya. Kalau orang yang mengajarnya lebih jago, diharapkan mengajar lebih banyak, kualitasnya boleh, beri bobot mengajarnya lebih banyak. Kalau orang risetnya lebih senang, dia dibutuhkan oleh university untuk mengangkat akreditasi dan lain-lain, silakan. Itu pimpinannya yang memberikan arahan. Jadi justru Permenpan 1 tidak mengikat Bapak Ibu, memberikan keleluasaan kepada dikti, kepada rektor, ya, untuk menentukan sendiri mana yang penting untuk dicapai, untuk dilaksanakan oleh dosen. Jadi substansi pokoknya sebetulnya terkait dengan pola karir, tugas, ya, pengelolaan kinerja, konsolidasi JF, yang kalau kami gambarkan dalam tabel sederhana, kalau dulu basisnya adalah menyelaraskan butir kegiatan dengan SKP, kadang-kadang dia selaras, kadang-kadang dia enggak selaras. Di Permenpan 1 ini, otomatis ruang lingkup Bapak itu adalah ekspektasi kinerja yang disampaikan oleh pimpinan. Kedua, perpindahan dilakukan 1 rumpun. Sekarang Bapak boleh pindah lintas rumpun. Ya. Nah, kalau pindah lintas rumpun, mungkin karena di peraturan lebih tingginya masih ada uji kompetensi, ya perlu dilakukan uji kompetensi itu. Tetapi antar rumpun, di dalam rumpun tidak perlu ada uji kompetensi. Ketiga, dulu penetapan target angka kredit dilakukan di awal tahun. Nah, sekarang karena organisasinya diharapkan agile dan dynamic, itu silakan target angka kredit itu ditetapkan
ya melalui SKP, dan koefisien pencapaian SKP itulah angka kreditnya Bapak Ibu. Kenapa kita masih pakai koefisien dari SKP? Karena peraturan lebih tingginya mengatur itu, ya. Jadi kami belum bisa tabrak. Kenapa kok 150, 100 dikonversi pakai koefisien segala rupa? Dulu berbasis Dupak, sekarang tidak ada lagi Dupak. Dulu pangkat luar biasa hanya JPT dan JA. Sekarang ada ketentuan kenaikan pangkat istimewa kepada JF yang memang keahliannya luar biasa meningkat. Dan dulu instansi pembina itu mengatur butir-butir kegiatan untuk uji beban kerja. Ke depan uji beban kerja itu menjadi rumit. Karena kalau dia bekerja di sana, bekerja di sini, beban mana yang mau diuji? Ya, karena JF diharapkan bisa bekerja mobile. Karena itu nanti instansi pembina akan lebih banyak bertransformasi menjadi center of excellence, pusat unggulan, menyiapkan konten pembelajaran, soal ujian dan lain-lain. Jadi SKP kita, predikat kinerja kita, kemudian dikonversi. Kalau Bapak kinerjanya sangat baik, ya udah angka kreditnya 150%. Jadi nggak perlu lagi dilengkapi dengan Dupak, nggak perlu lagi diusulkan. Kenapa? Otomatis hasil penilaian itu langsung bisa kita rekap. Dan kemudian perbandingannya ya, angka kredit, ini mungkin lebih enak di sini ya, perbandingannya. Permen 1 maupun Permen 13 tidak ada beda dalam konteks masa kenaikan pangkat. Jadi kami juga agak kaget, katanya dengan Permen PAN 1 jadi profesor bisa jauh lebih lama dibandingkan sebelumnya. Enggak, Pak. Ini kami sudah justru koefisien tadi kita hitung untuk memastikan agar ini tidak berubah dulu. Masa kenaikan pangkat ini tidak ada yang berubah. Permen PAN 1 maupun Permen PAN 13 nggak ada yang berubah. Nanti bahkan di RPP yang baru, kalau bisa dibuat lagi akselerasi untuk jalur cepat. Ya, karena kita ini harus mengakomodir talenta-talenta yang memang cepat begitu. Tapi saat ini kita samakan dulu Permen PAN 13 dengan Permen PAN 1. Jadi ini yang agak beredar di sosial media, kami mesti luruskan bahwa karir jabatan fungsional dosen itu tidak ada perbedaan antara Permen PAN 13 dan Permen PAN 1 dalam konteks kapan bisa naik jenjang dari AA menjadi lektor kepala, menjadi profesor, dan lain-lain. Bapak Ibu, ini belum akhir dari transformasinya, karena pada saat PP ini nanti kita revisi, tentu peraturan turunannya juga akan diikuti untuk direvisi lagi. Apalagi kalau Undang-Undang Revisi Undang 5 2014 yang inisiatif DPR direvisi, mungkin PP-nya juga perlu direvisi, peraturan turunannya juga akan direvisi lagi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan pekerjaan kita, beresin permen pada saat PP-nya diperbaiki. Begitu PP-nya jadi, permennya akan disesuaikan lagi. Begitu undang-undangnya jadi, bahkan PP-nya disesuaikan lagi, permennya akan disesuaikan lagi. Ya, jadi ini adalah proses yang kami lakukan, dan karena itu regulasi ini prioritas 1 2023 yang diberikan oleh Pak Menteri ke kami untuk dituntaskan. Kenapa? Ini akan terkait dengan penyelesaian non-ASN pada bulan November yang udah jatuh tempo, karena itu PP ini harus selesai sebelum itu terjadi. Insya Allah kita bisa tuntaskan. Progres per hari ini, dari 766 DIM sudah kami bahas 516 DIM-nya. Ya, kami akan mengejar terus sampai dengan akhir April ini, mudah-mudahan selesai. Dengan setiap hari menargetkan 10 jam membahas. Minggu lalu kami bahas 18 jam. Kenapa? Karena minggu sebelumnya ada 2 hari libur, kami hanya mampu membahas 3 jam. Ya, jadi kebut ya. Ini sebetulnya tidak disarankan kejar setoran seperti ini. Kalau bisa 10 jam itu kita lakukan. Tapi setiap minggu kami upayakan minimum 10 jam itu terlaksana. Dan pending matters harus diselesaikan. Saat ini baru selesai 21%. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau regulasi tadi kita perkuat dan kita sederhanakan, teknologinya kita deploy, mudah-mudahan tarik tambangnya tidak lagi seperti kemarin. Jadi ini ibarat kita tarik tambang, tapi sekarang tambangnya kita iketin ke winch, ya, mobil 4x4, ya 4x4. Winch-nya muter, walaupun pelan nggak apa-apa. Tetapi tambangnya pelan-pelan tarik ke kanan, nggak lagi ketarik ke kiri. Karena hanya teknologi yang saat ini bisa memaksa kita. Ya, kalau misalnya PPK di daerah, kepala daerah mau ganti kepala dinas lewat teknologi, kalau nama orangnya nggak muncul kan dia nggak bisa pencet. Jadi nggak bisa diganti orangnya gitu. Nah, hanya teknologi yang kita harapkan nanti akan menjadi game changer untuk tarik tambang ini agar tidak lagi seperti 17-an RT1 lawan RT2 tadi. Bapak Ibu yang saya hormati sebagai penutup, semoga pemahaman terhadap esensi dari PAN 1 tentang jabatan fungsional ini jadi lebih baik
dari kemarin ya. The why-nya Bapak Ibu sudah kami sampaikan lagi, the how-nya dan the what-nya. Dan semoga Bapak Ibu tetap kritis dan bersedia memberikan masukan kepada kami secara langsung. Karena kalau masih masukannya ke sana, kadang-kadang kita telat lihatnya. Ya, jadi kalau boleh masukannya ke kita dulu. Kalau kitanya bebel nggak mau dengerin Bapak Ibu, boleh deh ya. Bapak Ibu kasih masukannya ke sana. Tapi orang-orang seperti Pak Menteri, ya kita sudah tahu bagaimana track record beliau ya dari Banyuwangi dan lain-lain itu terbuka terhadap masukan. Jadi mohon kami diberi masukan untuk perbaikan birokrasi kita menuju Indonesia maju. Dan terakhir, semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah di tempat kita bertugas masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.